Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas tentang soal tes intelijensi umum untuk ujian CPNS tahun 2024 dengan masalah silogisme. Soal part 10. Silogisme sulit? Tentu tidak jika kita belajar dengan baik dan benar. Nomor 1. Semua penumpang bis kota memiliki kartu langganan kendaraan umum. Tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang memiliki kartu langganan kendaraan umum. Kesimpulan yang tepat pernyataan di atas adalah: A. Tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang menjadi penumpang bis kota. B. Tidak ada karyawan yang tidak memiliki kartu langganan kendaraan umum. C. Tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang tidak menjadi penumpang bis kota. D. Karyawan yang memiliki kartu langganan kendaraan umum tidak bekerja di pabrik sepatu. E. Karyawan pabrik sepatu yang menjadi penumpang bis kota tidak memiliki kartu langganan kendaraan umum. Ini merupakan soal SKRI CPNS tahun 2021, artinya sudah pernah menjadi soal pada ujian CPNS ya. Nah, kita jawab. Misal penumpang bus itu, ini semuanya penumpang bis kota, B-nya. Kemudian Q-nya memiliki kartu langganan kendaraan umum. Nah, jadi kalau kita buat semua penumpang bis kota memiliki kartu langganan kendaraan umum. Jadi P, jika P, maka Q. Artinya sebenarnya ini bisa dibaca jika semua penumpang bis kota maka memiliki kartu langganan kendaraan umum. Ya. Nah, dari sini kalau kita lihat di sini tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang memiliki kartu kendaraan umum, berarti dia bagian tidak Q ya, tidak Q. Berarti tidak Q. Tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang memiliki kartu langganan kendaraan umum. Nah, untuk ini P maka Q itu senilai dengan tidak Q maka tidak P. Jadi P maka Q senilai dengan tidak Q maka tidak P. Ini adalah ekuivalen ya. Dalam logika itu dipelajari bahwa ini tanda garis tiga ini merupakan disebut ya ekuivalen atau dua pernyataan yang sama. Nah, jadi berarti kalau dia tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang memiliki kartu langganan kendaraan umum, berarti dia tidak P. Nah, tidak P itu sendiri adalah tidak ada karyawan di pabrik sepatu menjadi penumpang bis kota. Nah, berarti dari sini bisa kita tebak jawabannya adalah bahagian A ya. Tidak ada karyawan di pabrik sepatu menjadi penumpang bis kota. Selanjutnya, nomor yang kedua. Jika Burhan terlambat ke sekolah, maka dia pasti tidak bisa masuk kelas. Jika Burhan tidak bisa masuk kelas, dia akan nongkrong di warung dekat sekolah. Jika Burhan nongkrong di warung dekat sekolah, maka uang sekolahnya habis untuk jajan. Ternyata uang sekolah Burhan tidak habis untuk jajan. Simpulannya adalah, nah ini adalah pertanyaan di soal silogisme CPNS tahun 2024 sebagai soal latihan nomor 5 di part 9. Nah, sekarang kita akan menjawabnya di part 10 ini dengan nomor 2. Jadi A. Burhan nongkrong di warung dekat sekolah. B. Burhan tidak terlambat ke sekolah. C. Burhan terlambat namun bisa masuk kelas. D. Burhan tidak bisa masuk kelas. E. Tidak dapat disimpulkan. Ini adalah soal latihan ya, soal latihan nomor 5 di part 9 ya. Sekarang di part 10 sebagai soal nomor 2. Kita misalkan ya, jadi kita ambil saja terlambat ke sekolah, adalah Burhan terlambat ke sekolah, kita simpulkan saja terlambat ke sekolah. Kemudian Q pasti tidak bisa masuk kelas, kemudian R ya. Jadi R ini akan nongkrong di warung dekat sekolah, kemudian selanjutnya S-nya itu adalah uang sekolah habis untuk jajan. Ternyata uang sekolah Burhan tidak habis untuk jajan ya. Jadi kita kita urut dulu silogismenya. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, kemudian jika R dia maka S. Sehingga kesimpulan yang bisa kita tarik dalam silogisme 3 pernyataan ini menjadi jika P maka S ya. Nah, dari sini lagi jika P maka S ini hasil dari kesimpulannya ternyata uang sekolah Burhan tidak habis, berarti dia tidak S ya. Jadi jika P maka S ternyata dia tidak S. Nah, dari sini
tidak S itu pasti kesimpulannya adalah tidak P ya. Kesimpulannya adalah tidak P. Nah, hal ini merupakan bentuk sebuah dari modus tollens ya. Jadi ini adalah modus tollens. Jika P maka S. Jadi di situ jika Burhan terlambat ke sekolah, maka uang jajannya, uang sekolahnya habis untuk jajan. Ternyata uang sekolah Burhan tidak habis untuk jajan, berarti tidak S ya. Kesimpulannya itu tidak P, atau dikatakan kesimpulannya Burhan tidak terlambat ke sekolah ya. Jadi tidak terlambat ke sekolah. Jadi hasilnya jawabannya B. Burhan tidak terlambat ke sekolah. Jadi yang benar adalah B ya. Jadi yang menjawab di komen di soal part 9 yang kemarin itu jawaban yang benarnya adalah B, dan ada saya lihat yang menjawab B ya. Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika Cinta rajin berlatih basket, maka ia akan jadi atlet basket handal. Jika Cinta tidak dapat juara, maka ia tidak menjadi atlet basket handal. Cinta rajin berlatih basket. Kesimpulan yang tepat adalah A. Cinta jadi atlet basket handal. B. Cinta dapat juara. C. Cinta tidak dapat juara. D. Cinta menjadi atlet basket handal dan dapat juara. E. Cinta dapat juara atau jadi atlet basket handal. Ini juga adalah soal latihan ya. Nah, kita jawab. Kita misalkan P-nya itu rajin berlatih basket. Kan di sini pertamanya rajin berlatih basket. Kemudian Q-nya jadi atlet basket handal. Selanjutnya dapat juara. Nah, kalau kita runut ya, silogismenya itu jika P maka Q, kemudian Q maka R ya. Q maka R. Hasilnya adalah P maka R ya. Dari P maka R ini kita lihat itu tidak R maka tidak Q. Di sini kan tulisannya tidak Cinta tidak dapat juara, maka ia tidak jadi atlet basket handal. Jadi tidak R maka tidak Q. Nah, ini tidak R maka tidak Q itu ekuivalen dengan Q maka R. Nah, berarti ekuivalen dengan Q maka R. Sedangkan di sini kan Cinta tidak dapat juara, maka ia tidak dapat menjadi atlet basket handal ya. Jadi dia tidak menjadi atlet basket handal. Berarti tidak R maka tidak Q itu identik dengan tidak Q maka R. Nah, tidak Q maka R ini masuk dalam silogisme ini. Jadi kesimpulannya tetap P maka R ya. Tetap kesimpulannya P maka R. Sehingga kesimpulan di sini Cinta rajin berlatih basket, berarti jika P maka kesimpulan tepatnya pasti R. Pasti Cinta dapat juara. Jadi bagian R itu Cinta dapat juara. Jadi jawaban yang benar adalah B. Cinta dapat juara. Soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Simpulan yang paling tepat adalah A. Jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. B. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. C. Jika kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan di luar lapangan, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. D. Jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler diadakan pada hari Minggu. Bagian E. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, maka kegiatan tersebut tidak diadakan pada hari Minggu. Kita jawab. Ini juga merupakan soal latihan ya untuk CPNS tahun 2024. Kita misalkan P-nya itu kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Kemudian Q-nya itu adalah jika diadakan pada hari Minggu ya. Setelah itu R-nya itu mengenakan pakaian dinas lapangan. Karena ada 3 ini ya, di luar ruangan, pada hari Minggu ada pakaian dinas lapangan. Nah, bentuk dari silogismenya itu adalah jika Q maka P ya. Ya, jadi tidak apa-apa menyalahi aturan yang biasa itu jika P maka Q ya. Yang jelasnya di sini modelnya sama ya, modelnya. Karena kita mengikuti logika yang di sini apa? Ya, pernyataan-pernyataan di sini. Jika Q maka jika diadakan hari Minggu, jika Q maka P ya. Selanjutnya, kemudian jika
P maka R ya. Jika P maka R. Ya, jika kegiatan dilakukan di luar ruangan, maka siswa mengenakan pakaian dinas. Setelah itu, kita lihat kesimpulannya adalah jika Q maka R. Nah, jika Q maka R itu adalah jika kegiatan pada hari Minggu, maka siswa mengerjakan pakaian dinas. Adakah jika kegiatan pada hari Minggu? Oh, kebetulan tidak ada ya. Tidak ada. Nah, sekarang kalau tidak ada, maka kita mencari ekuivalennya ya. Q maka R itu ekuivalen dengan tidak R maka tidak Q. Artinya apa? Kita cari tidak R maka tidak Q itu artinya jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas, maka kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Ada tidak yang seperti itu? Oh, ternyata ada pada bahagian B ya. Sehingga jawaban yang benar adalah jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Jadi bentuk soal ini bisa kita lihat bahwa jika modelnya sudah ada ya, misalnya silogismenya sudah tepat, namun pernyataan dari silogisme tersebut tidak ada dalam pilihan atau choice-nya, maka kita mencoba mencari ekuivalen dari pernyataan itu. Nah, seperti ini. Q maka R tidak ada di sini, maka ekuivalennya kita ambil yaitu minus tidak R maka tidak Q. Oh, ternyata ada ya, itu pada bagian B. Selanjutnya, nomor yang kelima. Mahasiswa perguruan tinggi X akan demo jika pihak rektorat tidak menurunkan pembayaran UKT mahasiswa. Jika mahasiswa perguruan tinggi X demo, maka jalan di kampus macet. Simpul yang tepat untuk pernyataan di atas adalah, nah ini ada pilihannya A, B, C, D, dan E. Nah, ini adalah soal latihan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu jawabannya ada pada part 11 mendatang. Kamu berharga dan punya nilai. Jangan biarkan orang lain menjatuhkanmu. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.